Untuk itu langsung saja guru-guru kita Ustadz Syam dan juga Habib Muhammad bin Syahab, mohon izin waktunya silakan. Baik, buat orang-orang semua manusia mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Kita dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Di dalam ayat yang mulia ini adalah ayat yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, Allah jelaskan, hai katakan kepada manusia, apabila kalian punya banyak dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan banyak dosa, bukan manusia tapi Allah. Ketika Allah mengatakan banyak dosa, maka banyak sekali dosa manusia tersebut. Ketika manusia ini banyak dosa, Allah katakan dengan kasih sayang Allah. Jadi kita yang banyak dosa jangan pernah putus asa. Dosa kita banyak, ampunan Allah lebih luas daripada segalanya. Maka Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Ketika kalian banyak dosa, kata Allah, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak yang mengampuni dosanya. Lantas bagaimana? Anibu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini mengatakan sebelum akan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tempat kembalinya? Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita dengarkan ayat yang dibaca oleh guru kita Ustadz Syam. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ini ayat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikatakan pertama ada kita mengambil 3 poin daripada ayat yang mulia. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pengen bertaubat kepada Allah selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cirinya mereka tidak melakukan atau tidak membunuh kecuali yang hak, yang memang diajarkan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berzina, mereka tidak melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika, ayat mengatakan, siapa orang yang melakukan seperti dia tidak mentauhidkan Allah, membunuh manusia, melakukan perzina, melakukan dosa, ingat, Allah ingatkan dengan ini,
maka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah? Dari ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua yang melakukan itu pun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala apabila dia kembali kepada Allah, menikmati ibadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka ayat yang mulia ini kaum muslimin dan muslimat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan kita di dalam ayat ini, ketika kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, maka dosa-dosa kita ingat, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pemirsa, ketika kita meninggal dunia, dosa kita sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, amin amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak guru-guru kita ini atas penjelasan tadi dari Al-Quran Menjawab ini. Sangat jelas banget bicara masalah tentang ciri-ciri orang-orang yang berdosa, bagaimana caranya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Nah sekarang kita lanjut lagi. Saya pernah dengar juga nih Ustadz Syam nih terutama nih ya, minta dijawab nih Ustadz Syam. Ya. Saya pernah dengar dosa itu gak cuma menambah catatan amal buruk kita nanti di akhirat. Tapi katanya saya dengar juga dosa ini bahwa bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari di dunia nih. Terus kalau misalnya menurut Ustadz Syam nih, apa saja sih mungkin pengaruh dosa bagi jiwa dan individu yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon izin jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak dosa yang terjadi kepada manusia belum di akhirat, tapi masih di dunia udah kena dampaknya. Yang pertama pernah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, saya datang kepada guruku Waki mengatakan bahwasanya kenapa hafalanku sangat susah sekali untuk masuknya. Ternyata jawaban beliau karena perbuatan dosa menyebabkan titik-titik hitam sehingga susah masuk, dan al ilmu nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Maka kalau ditanyakan dampak yang paling utama dan pertama ketika seseorang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat zalim kepada manusia, maka akan terhalang daripada ilmu, akan terhalang daripada pengetahuan. Ustadz, saya rajin banget datang pengajian tapi kok enggak ada perubahan dalam hidup saya. Oh mungkin saya karena setelah pengajian Anda mampir bergibah gitu. Jadi ilmu nurun tadi, cahaya tadi padam kembali oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ilmu itu adalah cahaya dan dosa itu adalah kegelapan. Kalau lebih banyak kegelapan dibanding cahayanya, bagaimana mungkin ilmu itu akan tinggal kepada kita. Maka dampak pertama di dunia adalah ilmu yang susah tinggal di otak ataupun tinggal di hati kita. Yang kedua adalah susahnya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selalu terhalang dengan rezeki. Kalaupun uangnya banyak tapi rezekinya sedikit. Uangnya misalnya bertambah banyak. Oh, pemasukan saya bertambah banyak tiap bulannya. Kalau saya dulu waktu sholat sedikit sekali uang saya. Sekarang waktu saya enggak sholat itu uang saya bertambah banyak. Tapi kok berasa sedikit? Iya, karena penyakitnya juga bertambah banyak. Ternyata rezekinya berkurang. Rezekinya yang namanya terhalang daripada kebaikan. Kenapa? Allah katakan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Berarti orang yang tidak bertakwa akan terhalang daripada rezekinya. Yang ketiga masih di ayat yang sama, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi bagi orang yang bertakwa. Berarti orang yang bermaksiat maka susah sekali mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya. Kok selalu stuck gitu ya, coba jalan yang pertama stuck lagi, jalan yang kedua stuck lagi, susah aja hidupnya gitu. Berasa susah hidupnya maka itu adalah timbal balik daripada orang yang tidak bertakwa. Yang pertama cahaya terhalang atau ilmu, yang kedua rezeki susah, yang ketiga adalah solusi dari setiap permasalahannya sangat sulit untuk dia dapatkan. Yang keempat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Perbuatan dosa membuat kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ya, ada orang-orang yang dikatakan para wali Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke dalam surga dan diberikan pilihan apakah engkau menginginkan surga ataukah engkau ingin beribadah, dia katakan wali Allah ini saya lebih memilih ibadah dibandingkan surga karena saya merasa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya beribadah. Artinya dia merasakan komunikasi yang sangat intens kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah dibandingkan dia di surga. Dia bilang begini, kalau saya masuk surga tidak ada lagi rasanya karena semua sudah saya dapatkan. Saya mau ini saya dapat, semua saya mau ini saya dapatkan.
Tapi ketika beribadah beda. Ketika beribadah adalah saya merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini kan kita lakukan di dunia. Jadi kalau ada orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, betapa ruginya. Setiap hari sholat 5 waktu. Ini kan bukan kerugian akhirat sebenarnya. Betul. Nikmat ibadah itu bukan kerugian akhirat, tapi kerugian dunia. Jadi balik lagi nih, kita bercermin lagi pada diri kita sendiri tadi dengan apa Betul. yang disampaikan oleh Ustadz Syam. Yang pertama tadi, apakah susah ilmu masuk ke kita? Betul. Nah ini ya. Yang kedua, apakah kita bicara masalah tentang Rezeki. tadi rezeki ini agak seret, agak membingungkan gitu ya. Terus kita nggak punya solusi dengan segala permasalahan kita. Dan yang terakhir, kita tidak menikmati ibadah, berarti kita banyak maksiat yang harus kita selesaikan dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya 4 tadi itu bisa kembali lagi kepada kita dengan Insya Allah. ya lancar, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini akan ada segmen yang sudah kita tunggu-tunggu nih semuanya ya. Ada ensiklopedia Islam yang kira-kira dibawakan Ustadz Syam hari ini, tentang apa saya juga belum tahu nih, dan juga nanti kita akan doa bersama ya agar Indonesia secara segera melewati masa sulitnya dikarenakan wabah corona yang diberikan dan juga diberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua, yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad bin Syahab. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.